1, 2, 3. Ding. Wah, kita udah pindah tempat. Cepet banget kan ini Kak? Di sekolah minggu dong. Di sekolah minggu. Karena kita mau ibadah online ya adik-adik. Yang sudah siap? Siap belum? Nah. Ibadah online ya? Sudah mandi kan? Udah dong Kak. Udah mandi belum? Mandi Kak. Oke, yang udah mandi, yang udah siap, kita semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa dulu ya, oke? Oke, semuanya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna buat setiap kami. Kalau hari ini Tuhan kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, berkati setiap kami ya. Dan biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sudah siap memuji Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan. Siapa di sini yang punya telinganya? Jewer ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Semuanya hadirin ya. Oh diranglah, haleluya. Oh diranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh diranglah, Hadiranlah. oh diranglah, haleluya. Oh diranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh diranglah. Dari awal ya. Siap-siap kupingnya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh diranglah, haleluya. Oh diranglah, Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh diranglah. Siap lagi semuanya. Tepuk dulu yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji
menyembah Tuhan. Yuk adik-adik semuanya tutup matanya. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama angkat tangan kanan kita. Kita mau katakan, God is so good to me. God is so good. Katakan God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Katakan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sekali lagi katakan God is so good. God is so good. Tuhan Yesus baik buat adik-adik. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Katakan God is so good. God is so good. Is so good to me. Katakan yes, Jesus love me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Katakan yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. 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 Shalom adik-adik, ada sukacita hari ini menyambut firman Tuhan? Ya adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau berdoa sebelum kita mulai firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena kasih kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami ya untuk mendengar firman-Mu, untuk kami duduk diam Tuhan, untuk lebih serius lagi untuk mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, ajar kami ya melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Beri kami pengertian ya Tuhan, supaya kami boleh tahu Tuhan apa yang diberitakan hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang mau jadi pemenang? Kakak percaya pasti adik-adik semua di sini mau jadi pemenang. Ya kan adik-adik? Karena kalau kita jadi pemenang itu artinya kita hebat adik-adik, ya kan? Nah, sekarang adik-adik kakak mau cerita tentang Daud dan Simei. Siapa yang udah pernah dengar ceritanya? Atau udah pernah baca di Alkitab? Ya, firmannya terambil dari 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Di 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Yuk adik-adik, buka Alkitabnya dan dibaca ya adik-adik. Tapi sambil kakak ceritain juga ke adik-adik.
Kisahnya seperti ini adik-adik. Ketika Daud sampai di Bahurim, di daerah Bahurim, di sana itu keluarlah seorang keluarga dari Saul yang bernama Simei adik-adik. Simei ini mendekati Daud adik-adik. Tapi Simei itu mendekati Daud bukan untuk baik-baikin Daud, bukan. Kira-kira dia ngapain ya adik-adik ya deket-deketin Daud? Bukan untuk berbuat baik. Lalu dia ngapain ya? Ya adik-adik, dia mengutuki Daud adik-adik. Dia bukannya baik-baikin Daud, tapi dia malah mengutuk Daud. Waktu itu Daud dan pegawai-pegawainya sedang berjalan adik-adik, tapi mereka dilempari sama batu adik-adik, dilempari batu sama Simei. Walaupun di antara Daud dan pegawainya itu ada pahlawan dan tentara yang mengelilingi mereka. Berani ya Simei itu ya. Lalu pada saat Daud dikutuki sama Simei, Daud tidak membalas adik-adik. Daud tidak berkata kasar sama Simei. Daud tidak balik ngata-ngatain Simei lagi, enggak. Daud itu diem adik-adik. Daud itu sabar adik-adik. Malahan ketika ada seseorang yang mau membela Daud, namanya Abisai, dia mau membalas Simei, mengutuki Simei. Tapi Daud berkata, apa urusanku sama kamu Abisai? Biarlah Simei mengutuk aku. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Nah, adik-adik, Bapak Daud ini menyadari adik-adik bahwa kalau memang Tuhan sudah berkata seperti itu, ya udah gitu. Kita nggak usah balas lagi, kita nggak usah ngomong apa-apa lagi gitu. Sedangkan kata Bapak Daud, anak kandungnya Bapak Daud sendiri ingin membunuh nyawanya Bapak Daud, terlebih lagi orang lain gitu. Lalu Pak Daud ini bilang, biarin aja Simei mengutuk. Mungkin Tuhan yang berfirman kepada Simei untuk melakukan itu kepada Daud. Jadi Daud merendahkan dirinya adik-adik dan dia berpikir positif. Daud bilang mungkin Tuhan mau memberikan yang baik buat dia setelah kejadian dia dikutuk ini. Nah, Daud berpikir Tuhan Yesus ini memperhatikan kesengsaraannya adik-adik, memperhatikan pada saat dia sedang dilempari batu. Tuhan lihat pada saat dia lagi dikutuki sama Simei. Nah, saat itu Daud tidak membalas. Nah, tapi Daud minta pembelaan Tuhan. Daud bilang sama orang-orang bahwa mungkin melewati kutuk ini, melewati kesengsaraan ini, Tuhan akan membalaskan yang baik buat dirinya Daud ke depannya. Nah, dari kisah ini adik-adik, Bapak Daud terus memandang kepada Tuhan dan dia berjalan terus sampai mereka tiba di Yordan adik-adik. Dari kisah Daud dan Simei ini kita bisa belajar ya adik-adik, kalau kita mau menjadi seorang pemenang, kita harus rendah hati adik-adik, kita harus sabar, kita harus berpikir yang positif, pikiran yang baik-baik aja adik-adik, jangan pikir-pikir yang aneh-aneh, jangan menghakimi orang, jangan jangan balik ngata-ngatain. Nggak apa-apa deh adik-adik, kita dibully orang, kita diperlakukan nggak baik sama orang, kita nggak dihargai orang, kita nggak orang-orang berkata kasar sama kita, tapi kita nggak usah balas adik-adik, kita nggak usah dendam adik-adik sama orang-orang itu. Biar aja Tuhan pasti melihat adik-adik dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kita nggak usah membalas adik-adik, kita nggak usah
berkata-kata yang enggak adik-adik buat teman-teman kita yang bully kita. Hati kita harus tetap memandang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita berjalan sama Tuhan, kakak percaya kita pasti jadi pemenang. Nah, adik-adik, yuk kita kalau mau jadi pemenang, kita ikutin teladannya Bapak Daud ya. Sama-sama adik-adik, kita berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, kita diberikan kerendahan hati, diberikan kesabaran, diberikan pikiran yang positif. Nah adik-adik, sekian pemberitaan firman minggu ini dan ayat hafalan minggu ini terambil dari Roma 12 ayat 21. Gimana adik-adik? Roma 12 ayat 21. Firmannya seperti ini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yuk adik-adik kita ulang di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah adik-adik yuk kita berdoa sama-sama. Kita akhiri firman hari ini. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapak untuk pemberitaan firman hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau ajar kami terus untuk menjadi anak yang rendah hati, untuk menjadi anak yang sabar, untuk menjadi anak yang berpikiran positif ya Tuhan, dan anak yang tidak menghakimi orang lain ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami terus memandang kepada kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar atas kami ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan di dalam hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. God bless. Shalom Meme. Shalom Kak. Apa kabarnya Me? Baik Kak. Kakak gimana? Ih baik Me. Meme lagi di mana? Lagi di kamar aja Kak. Oh gitu. Kamu dapat itu gak email? Ih, dapet Kak, info penting nih Kak. Apa tuh? Lagi dicari Laskar Kristus Kak. Oh gitu. Ciri-cirinya mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus, oke. mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus, mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, mau berbuat yang baik dan benar, mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Oh gitu ya. Iya Kak. Terus kalau itu salah satu dari kita, ikutin aku ya Kak. Oh iya. Aku generasi Yeremia. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Yeay, selamat ya Kak. Kita tuh udah diterima jadi Laskar Kristus, yaitu generasi Yeremia. Wah, asik ya. Asik banget Kak. Ya udah deh, aku masak dulu ya. Oke Kak. Ya bye-bye. Bye. Selamat berkati. Berkati Kak. Dadah. Halo, shalom adik-adik. Saatnya memberi persembahan. Bagi adik-adik yang ingin memberi persembahan, bisa transfer rekening di bawah ini, atau adik-adik bisa juga scan QR di atas ini. Selamat beri persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ada pengumuman loh. Kita setiap hari Sabtu ada Kids for Jesus jam 4 sore. Nah, di Kids for Jesus ini kita bisa dengerin firman, memuji dan menyembah Tuhan. Ada gamesnya juga loh, dan juga ada hadiahnya. Nah, untuk hari Minggu kita ada ibadah adik-adik jam 9 pagi. Ingat ya buat ibadah dan sungguh-sungguh buat ibadah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yuk adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saatnya kita mau tutup ibadah kita hari ini. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu buat setiap kami. Kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami ya. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya memberkati. Biarlah cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan boleh ada di bangsa kami Tuhan. Kami mau tolak, kami mau patahkan setiap virus-virus yang ada di bangsa kami, yang ada di seluruh dunia Tuhan. Kami percaya
kesembuhan boleh terjadi di bangsa kami dan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat gereja kami, berkati juga Pak Niko beserta dengan 4 wakilnya. Kau juga yang memberkati Pak Welyar dengan istri. Kau juga memberkati Pak Hizkia Tuhan beserta dengan istri dan anak, dan juga Ko Freddy beserta dengan istri dan anak. Kau yang memberkati setiap gembala-gembala kami Tuhan. Kau berikan visi misimu lebih lagi Tuhan buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah beribadah. Berkati mereka, pakai mereka dengan luar biasa di akhir zaman ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Adik-adik semuanya angkat tangan, kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Biar kasih karunia, damai sejahtera turun buat setiap adik-adik tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.